Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu dari Yonex, yaitu Yonex Aero Comfort 3. Nah, sepatu ini sudah dipakai kurang lebih 8 bulanan ya, dan kondisinya juga masih sangat bagus sekali. Nah, banyak sekali teman-teman yang bilang kalau sepatu Yonex biasanya selalu overpriced. Nah, apakah ini termasuk salah satunya? Mari kita bahas di review kali ini. Well, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga 600 sampai dengan 700 ribu rupiah. Nah, sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai sepatu ini. Yang pertama yaitu mengenai bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri di bagian upper sepatu ini menggunakan bahan double rubber mesh yang membuat sepatu ini memiliki airflow yang lebih baik dan kelembaban dapat dirilis dengan sempurna. Kemudian dipadukan dengan bahan PU atau synthetic leather yang berkualitas, lentur, tebal, dan terasa nyaman di kaki, dan juga ada sedikit bahan TPU di sisi bagian dalam sepatu ini. Nah, upper sepatu ini terasa sangat nyaman karena breathable area sepatu ini benar-benar luas di sisi bagian depan atas, kemudian samping kiri dan samping kanannya, dan juga di sisi bagian belakangnya semua memiliki area breathable. Feelingnya sendiri terasa sangat nyaman dan lentur walaupun looknya seperti kelihatan agak sedikit kaku ya. Kemudian selanjutnya di bagian uppernya sendiri juga menggunakan teknologi True Shape andalan dari Yonex yang berfungsi untuk mengurangi tekanan pada kaki di area bagian depan dan untuk meningkatkan kenyamanan dengan membuat kaki terasa benar-benar fit, terutama saat bergerak di mana pusat gravitasi akan bergeser ke area jempol kaki. Nah, dengan adanya teknologi True Shape ini akan membuat jempol kaki tetap nyaman dan juga meningkatkan performa kalian ketika menggunakan sepatu ini. Selanjutnya untuk insole-nya sendiri bentuknya sudah full supportive dengan teknologi True Cushion. Feelingnya sendiri terasa lembut dan juga nyaman dan lentur walaupun sedikit tipis ya. Kemudian untuk spons yang ada di area kaki juga terasa tebal dan juga nyaman dan mampu memberikan support pada kaki kalian. Selanjutnya di bagian midsole-nya sendiri terbuat dari bahan pylon dengan teknologi dual density pylon dan teknologi True Cushion tentunya. Midsole sepatu ini memiliki dua layer ya, dimana layer pertama terasa sangat empuk dimana fungsinya sudah tentu sebagai shock absorption, dan layer kedua yang terasa sedikit lebih keras yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dan merebound energi impact yang terjadi sehingga akan mampu meningkatkan performa kalian dengan transfer energi yang lebih maksimal sehingga movement kalian akan terasa lebih powerful, nyaman, dan juga smooth. Selanjutnya di area midfoot atau midsole bagian tengahnya juga terdapat plat carbon fiber yang berfungsi sebagai stabilizer di dalam sepatu ini. Nah, fungsinya sendiri juga untuk menghindari twist pada kaki ya, karena dengan adanya carbon fiber ini otomatis di bagian tengah sepatu ini agak sedikit kaku, dan juga dengan adanya teknologi ini mampu meningkatkan stabilitas dan juga menjaga movement kalian tetap stabil dan konsisten saat kalian bermain agresif di atas lapangan. Selanjutnya di bagian outsole-nya sendiri sepatu ini terbuat dari bahan rubber karet non-marking dengan teknologi Hexa Grip Sole. Nah, teknologi Hexa Grip Sole ini mampu meningkatkan grip pada lantai ya, dimana bahan rubbernya sendiri diklaim 20% lebih ringan dari bahan sole standar lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi round sole juga di bagian outsole-nya untuk memberikan support menyeluruh pada kaki kalian terutama saat intens bergerak menggunakan sepatu ini sehingga transfer energi akan lebih maksimal dan berefek pada movement yang terasa lebih cepat dan juga lebih smooth. Nah, jadi itu dia teman-teman review dari sepatu ini. Secara overall memang feeling dari sepatu ini terasa nyaman ya. Uppernya terasa lentur dan juga adem, kemudian insole-nya empuk dan juga suportif. Midsole-nya pun terasa sangat stabil sekaligus juga empuk, dan kaki juga tidak cepat pegal ya ketika terlalu lama bermain menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk durabilitasnya sendiri sangat baik ya, karena sepatu ini sudah dipakai sekitar 8 bulan dan kondisinya juga masih sangat baik. Baik itu di bagian uppernya, kemudian di bagian insole-nya, outsole-nya, dan juga di bagian rubbernya sendiri. Nah, untuk kekurangannya sendiri kalau menurut saya pribadi memang dari segi desain sepatu ini agak terlihat sedikit kaku ya, walaupun feel-nya sendiri enggak seperti look-nya ya. Dan untuk harganya sendiri kalau menurut saya pribadi seharusnya bisa sedikit lebih murah lah, karena memang jika kita lihat dari brand-brand lain semacam RS, Li-Ning, Fly Power, kemudian brand-brand pendatang baru semacam Velet, Kumpo, Aztec, dan lain-lainnya juga itu punya sepatu-sepatu
yang kualitasnya juga nggak kalah dari sepatu ini ya, walaupun range harganya itu di sekitar 500 ribuan seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, sepatu ini masih bisa lah dibanderol dengan harga yang lebih murah, karena memang untuk teknologi, bahan, kualitas itu hampir sebanding dengan brand-brand lain di range harga 500 ribuan. Sedangkan sepatu ini sendiri dibanderol di sekitar 600 sampai dengan 700 ribu rupiah seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dari sepatu ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu dari RS, yaitu RS SND 05 LTD yang varian warna grey, dan kebetulan ini yang size 41 dengan panjang 26 cm. Dan untuk bobotnya sendiri dia ada di 305 gram. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu ini dari yang pertama, yaitu untuk kisaran harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga Rp460.000 paling murah, dan paling mahalnya mungkin di kisaran Rp550.000. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri, untuk bahan uppernya atau di bagian atas sepatu ini dia terbuat dari bahan synthetic leather ya. Nah, ini dia bahannya synthetic leather di sisi bagian depannya. Kemudian ada bahan mesh juga di sini, kemudian di lidah sepatunya, dan di sisi bagian samping sini, dan di sisi bagian dalamnya. Dan ini agak sedikit luas ya. Kemudian untuk bahan TPU-nya sendiri ini ya, dia di cover oleh bahan TPU hot melt. Jadi ini dipanesin, ya, dia nempel di bahan meshnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Kemudian lanjut untuk teknologi di bagian uppernya sendiri, dia menggunakan teknologi yang namanya EWF atau Ergonomic Wide Fit Support. Nah, jadi untuk sisi bagian depannya sini dia sudah support wide fit ya, atau untuk kaki lebar. Jadi ini cocok banget buat karakter kaki orang Indonesia yang sebagian besar punya karakter wide di sisi bagian depannya ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki wide, nah jadi sepatu ini cocok untuk kalian, pasti nyaman ketika dipakai. Dan saya sendiri punya karakter kaki wide, dan ketika saya coba memang nyaman banget di kaki seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dia juga ada teknologi breathable mesh. Nah, ini ya, sirkulasi udara di dalam sepatu ini tetap terjaga dengan adanya breathable mesh ini, dan juga kelembabannya itu dapat dirilis dengan baik dengan adanya breathable mesh ini. Jadi otomatis sepatunya pasti nyaman dan adem ketika dipakai, dan juga untuk merilis bau ya, jadi nggak akan cepat bau sepatunya seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri dia juga sudah menggunakan teknologi extra cushion ya, dimana memang insole sepatu ini memang benar-benar tebal. Nah, segini ya. Nah, ini. Dan juga insole-nya ini benar-benar empuk ya, dan juga anti slide karena dia ada semacam tonjolan-tonjolan seperti ini ya. Nah, ini dapat mengurangi power loss ya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini, karena memang pas dipakai itu dia keset banget. Jadi otomatis kaki kalian nggak akan slide ketika kalian menggunakan ini. Nah, selain itu